Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas rahmat dan karunia yang Tuhan berikan buat kami hingga pada hari ini. Kami boleh bersekutu bersama kembali di awal minggu ini, di mana kami akan memulai segala aktivitas kami. Oleh karena itu Bapa, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita yang baru bagi kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita semua di awal pekan hari ini, di hari Senin tanggal 21 November tahun 2022, yaitu yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, asa diingot hamu hata akan naung hinatahon yaka panurirang nabadiyai nang patik ni Tuhan jala si paluai na binaritahon ni aka apostel muna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengingat berarti memperhatikan, memikirkan, juga bisa berarti menilik. Maka dari konsep tersebut, mengingat itu merupakan suatu tindakan untuk memeriksa dengan sungguh-sungguh, atau dengan pikiran apa yang terlewatkan, sehingga dapat menemukan sesuatu yang berharga dan tidak melupakannya. Maka dari itu, hal tersebut juga ditekankan oleh Rasul Petrus dalam nats kita hari ini, di dalam renungan kita di pagi hari ini. Saudara, Petrus meminta agar jemaat penerima surat ini untuk mengingat semua tanpa terkecuali, mengingat semua perintah Tuhan, bukan hanya perintah, tetapi pengajaran yang diucapkan oleh para nabi dan juga para rasul. Karena pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu kedagingannya. Mereka adalah para pendosa dan pengumbar hawa nafsu duniawi. Boleh jadi mereka atau para pengejek itu akan berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Kapankah janji akan kedatangannya itu tiba? Sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Mereka akan mengatakan bahwa sejak zaman bapak-bapak leluhur mereka, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia ini diciptakan. Buktinya hingga sampai sekarang, akhir zaman itu atau hari kedatangannya itu belum tiba juga. Karena itu, saudaraku, kita sangat membutuhkan
pengajaran akan firman Tuhan. Pengajaran itu, firman Tuhan itu yang akan menuntun kita untuk mengetahui kebenarannya dan kehendaknya. Kebenaran dan kehendak Tuhan. Tentu saja saudara-saudara, dalam keseharian semua orang pasti ada saja masalah dan pergumulan yang dihadapi. Tapi ketika kembali kepada firman Tuhan, di sanalah kita mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Di dalam firman kita mendapatkan jawaban yang kita butuhkan. Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia tanpa menyelesaikan permasalahan kita. Yang diperlukan adalah berpegang dan lakukan kehendak-Nya sesuai dengan firman-Nya. Maka dari itu ia mengingatkan lewat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-25, jemaat Tuhan, bahwa firman-Nya itu tetap untuk selama-lamanya, tidak akan berubah. Firman-Nya itu akan tetap untuk selama-lamanya. Kasih-Nya itu bersama dengan kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Yang terpenting di dalam hidup kita adalah senantiasa untuk selalu mengingat dan berpegang teguh akan perintah Tuhan, agar hidup kita boleh berjalan di jalur yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Walau kadang di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara, mungkin kita akan menghadapi pengajaran-pengajaran yang sepertinya baik, namun malah menjauhkan kita dari Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, perlu kita mengingat pengajaran akan perintah Tuhan dan selalu memperhatikan setiap pengajaran di sekitar kita agar kita tidak tersesat. Maka dari itu setialah, berpegang teguhlah akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami terima di pagi hari ini, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan aktivitas kami di hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam hidup ini, sehingga kami boleh taat, sehingga kami boleh setia, berpegang teguh akan pengajaran firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam setiap aktivitas mereka, tolong Tuhan yang menuntun dan memelihara kehidupan mereka. Juga kehidupan kami semua, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.